Rapi mata nyata puasanya, nyata puasanya, nyata puasanya. Haleluya. Ya, ada yang mau bercerita? Ada yang bercerita Kak, kesaksian kakak Yud atau adik-adik teens? Silakan, silakan, silakan. Adakah yang mau bercerita? Langsung hening. Didi. Ya, kita hari ini saja dipilih saja nah. 1 youth, 1 teens. Jadi youth-nya itu saya pilih ketua kita J. Teens-nya itu saya pilih Rivaldo. Siap. Silahkan. Oh, ini. Ada cerita ya? Apa ya? Jago main. Apa nih? Tidak. Dek. Kalau J minggu ini ya cerita apa ya? Aku cerita tidak ada. Oh, mungkin ini bukan sesuatu yang aneh, tapi untuk seminggu ini atau mungkin untuk cerita saja J. Apa ya? Mencari masjid tidak. J sudah mulai belajar untuk kontrol dia punya emosi, kontrol dia punya dia punya reaksi waktu menerima atau mendengar sesuatu yang dia biasa tidak bisa gitu. Maksudnya dia tidak bisa kontrol, maksudnya yang biasa kalau dia dengar sesuatu yang dia tidak suka atau dia punya diri sakit hati atau tidak sedih aja atau tidak senang, dia punya reaksi pertama akan selalu kayak mengamuk begitu atau apa saja. Tapi untuk belakangan ini, untuk 1 minggu ini bisa, maksudnya dia tidak ada, maksudnya tidak mengamuk atau tidak marah-marah atau bagaimana. Kalau yang terjadi ya terjadi saja begitu ya sudah nih. Jadi yang dia lakukan cuma berdiam diri saja, berdiam diri. Terus ya terus berdoa saya teman-teman, terima kasih teman-teman, paling tidak saya tidak mengamuk kosanya ada hal begini. Begitu saja untuk J, dari J paling tidak. Wow. Mantap J. Sesuatu yang didengar ya. Untuk dia sendiri tuh mungkin untuk beberapa orang yang tahu itu J sempat cerita tahu, maksudnya kalau J itu punya masalah dengan dia dengan kontrol dia punya emosi. Cuma untuk belakangan hari ini, untuk hampir seminggu ini J itu kalau ada apa-apa ya tenang saja, maksudnya tuh tidak langsung marah begitu ya, tidak langsung juga balas marah. Itu saja. Siap. Mantap, progres bagus J.
Kebetulan saya baru habis nonton film India ini, ada aktornya mirip sekali muka, Bu. Film India. Pigang. Mirip sekali, Jay. Mirip. Saya ingat-ingat Jadi gimana saya itu lihat ini beberapa indikasi mengatakan dia bisa jadi pemain film dia di India. Tidak, itu cuma bilang Jay ganteng. Iya. Cembungnya di situ tahu anak. Silakan. Iya, anak, sudah dari lahir. anak ganteng selanjutnya ini. Oriental. Satu Arab, satu India, satu Oriental. Ya, yang Oriental silahkan. Ya, cerita saya seminggu ini ada belakangan ini saya dengar kasus COVID meningkat. Ada yang saya dengar banyak yang meninggal. Temannya kokoku juga, dia punya orang tua sudah tidak ada. Tapi setelah saya dengar sharingnya hari Minggu Om Nanang kalau tidak salah tentang jangan khawatir tentang situasi hari ini. Ya, saya tidak takut setelah saya mendengarkan sharingnya Om Nanang itu. Dan pikirkan Tuhan saja, karena Tuhan selalu ada di dirinya kita. Itu aja. Ini yang Oriental memang simple sekali, tahu, luar biasa. Thank you Aldo. Mantap. Tidak mudah Bapak, itu. sama bapaknya tuh. Iya tahu, sama Di. Oh iya. Oh. Sama juga mukanya, tahu sama. Iya. Kalau bicaranya sedikit tidak sama. Bicara sedikitnya sama mamanya. Iya. Simpel dan padat, tegas itu harus. Ih, mati bicara. Siap. Tidak mudah Aldo ya. Orang bisa bebas dari khawatir di zaman-zaman seperti begini. Tapi bisa. Puji Tuhan. Mantap Aldo. Oke, silakan Faith, lanjutkan. Kita mau masuk di firman Tuhan. Siap. Makasih Jay, makasih Aldo. Aldo, kok remaja sekali Aldo. Aku punya suara, aduh. Kau pemikiran juga. Terima kasih semuanya. Kemanakah dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dapat bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh kematianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Tak berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselang di sungguh indah, besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselang di pagi, sungguh indah, sungguh indah, sungguh kemanapun pergi, selalu ada dirimu Yesus, sungguh nyata kasih-Mu padaku. Haleluya, haleluya, sungguh indah rencana-Mu Bapa, sungguh besar kasih-Mu Yesus pada kami. Haleluya, mengisahkan hidup kami, pertolongan-Mu Tuhan, mengisahkan hidup kami, kami berserah padamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai, serta duka. Kau ku sembah
Saya persilakan, Chan. Urapi hamba-hambamu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kami berdoa agar pengurapan Roh Kudus dilepaskan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya persilahkan kepada para hamba-hambanya. Silakan. Ini hambanya. Sista. Ini hamba satu, hamba dua. Ya. Jadi malam ini kalian akan dilayani oleh dua wanita hebat. Oke, silakan. Saya tidak tahu siapa yang pertama, siapa yang kedua, tapi pokoknya mereka lah. Oke, silakan. Shalom. Terima kasih, senang sekali malam ini semua kumpul. Yang teens luar biasa. Mana Rivaldo? Ada Rivaldo, ada Max. Tante yang tidak lihat Gianina dengan Matthew. Ada Naya yang tidak ada, sayang sekali. Terus dengan kakak-kakak Yud. Terima kasih kakak-kakak Yud. Tapi kayaknya seberjalannya waktu penyembahan tiba-tiba kakak Yud sebagian hilang deh. Kakak J, kakak ada, mereka bersama-sama dengan kakak Max. Oke. Wah, terima kasih sekali. Bagaimana ya mau bilang bahkan Tante Eng tuh tadi siang tuh berpikir pretty soon akan sebentar lagi ada Sky bergabung, ada El bergabung, luar biasa. Bisanya itu Tante Rina bicara bisik-bisik tutup mulut tuh baru ada di depan kamera ditahu Ji. Di Mami
Oke, malam hari ini Tante Eng tidak sendiri, Tante Eng share dengan Tante Rina sebenarnya. Tadi malam tuh sempat tanya, Tante Eng tidak tahu juga sih maksudnya apa per tema atau apa, terus Tante Eng tanya sama Tante Rina, kita sharing apa nih? Tante Rina langsung bilang begini, ini kan tentang get the fire, gitu, get the fire. Jadi waktu perkataan itu dilepaskan sama Tante Rina, langsung nyangkut di Tante Eng, Yohanes Pembaptis. Entah apa itu Yohanes Pembaptis. Kita semua tahu, kalian dari masih sangat kecil sudah selalu diajar tokoh-tokoh Alkitab, diceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab. Salah satu yang selalu diceritakan juga itu tentang Yohanes Pembaptis. Walaupun memang Yohanes Pembaptis mungkin ya tidak terlalu panjang dan lebar kisahnya seperti mungkin Petrus, mungkin seperti Rasul Paulus, tapi satu orang ini dia punya pelayanan yang luar biasa. Jadi keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis tentang tokoh ini. Tapi yang paling menarik cerita dari keempat Injil itu ada di Injil Lukas. Injil Lukas mencatat jauh lebih detail tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Kita semua tahu Yohanes Pembaptis yang dicatat di Lukas pasal 3, itu Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Zakaria dan ibunya bernama siapa, Nadine? Mamanya dari Yohanes Pembaptis. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Jangan sampai semua cuma ingat pada Hana. Elizabeth. Oke, terima kasih Kakak Max. Mamanya Yohanes Pembaptis itu namanya Elizabeth. Jadi waktu Yohanes Pembaptis ini, dia memang Tante Eng baca di buku terjemahan lain juga, dia dibilang Yohanes Pembaptis, Yohanes yang menenggelamkan orang-orang. Menenggelamkan, dia punya sandingan kata itu Yohanes yang menenggelamkan orang, yaitu yang membaptis. Dia punya ibu namanya Elizabeth. Jadi suatu waktu Elizabeth sedang mengandung, bertemu dengan ibunya Yesus, yakni Maria. Waktu pertemuan mereka, bayi-bayi masih dalam kandungan itu mereka sudah saling ini, bayinya di dalam perutnya ibunya, kandungannya ibunya tuh sudah bergerak gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, Yohanes Pembaptis ini dia lahir lebih dahulu, dia ada di bumi lebih dahulu daripada Yesus Kristus, dari Yesus sendiri. Kita mencatat Yohanes Pembaptis punya ibu bersaudara dengan Yesus. Nanti waktu Tante Eng baca-baca lagi, Yohanes yang menulis kitab Yohanes itu juga ternyata ibu-ibunya tuh bersaudara. Ibunya Yohanes, penulis kitab Yohanes itu ibunya tuh ternyata adik dari, jadi mereka tuh bersaudara ternyata. Ibu-ibu ini luar biasa, di mama-mama bersaudara. Mamanya Yohanes, penulis kitab Yohanes namanya Salome. Tante Eng itu baru tahu kemarin. Ternyata bersaudara. Nah, Yohanes ini, Tante Eng sempat berpikir begini, satu waktu dia tampil begitu dan orang bertanya sama dia, apakah engkau nabi yang akan datang? Tidak. Apakah engkau yang dijanjikan itu? Tidak. Karena dia sangat menguasai segala sesuatu dan dia dikuasai oleh kebenaran begitu rupa sampai dia tampil. Dan kalian masih ingat tidak, Papi Chen ada bicara beberapa minggu yang lalu tentang sedapat mungkin bicarakanlah firman Tuhan sama orang terdekat. Waktu Tante Eng baca cerita itu, cerita tentang Yohanes Pembaptis, wah dia tuh sangat berapi-api gitu, dia sangat on fire untuk kasih tahu tentang kebenaran. Kalian bisa baca di Injil Lukas, baca di semua Injil lah ya, ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan di awal-awal itu sudah ada kisahnya tentang Yohanes. Nah, dia tuh waktu menyampaikan tuh orang itu dengan sendirinya waktu mendengar kebenaran yang disampaikan sama Yohanes Pembaptis, orang itu langsung berdiri dan dibaptis. Dan Yohanes Pembaptis sendiri itu punya pengikut.
punya murid, dia memuridkan orang. Tetapi setiap kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan, dia tuh tidak merujuk pada dirinya, tetapi dia selalu merujuk pada ada satu pribadi yang akan hadir. Bukan saya cuma baptis J. Bukan saya hanya menyampaikan kebenaran. Orang waktu datang berbondong-bondong sama dia, sampai satu waktu murid-muridnya Tuhan Yesus juga ikut membaptis. Murid-muridnya Yohanes tuh tanya, "Guru, siapakah mereka itu? Kenapa mereka ikut-ikut membaptis?" Tapi Yohanes bilang begini, "Kamu pergi nih sama dia, lihat nih." Wah, dia sorong itu murid-muridnya untuk melihat kebenaran, melihat ada pribadi yang jauh lebih besar hadir. Dan waktu dia diperhadapkan sama pertanyaan-pertanyaan, siapakah engkau, siapakah engkau, siapakah engkau, dia cuma bilang begini, "Saya adalah suara di padang gurun. Saya cuma sekedar suara yang berteriak untuk pertobatan. Saya cuma suara yang membuat kamu untuk mengingat bahwa kebenaran itu harus kamu miliki. Saya itu cuma suara, Ji." Tapi apakah Yohanes Pembaptis tidak punya pengikut, punya murid? Dia punya, Gang. Tantanya jadi berpikir begini, apa istimewanya seorang Yohanes Pembaptis? Satu, tinggal di padang gurun. Dia punya baju sangat minim ya. Hanya cuman pakai itu Papi Chan ada screen, share screen. Kelihatannya mirip-mirip yang kayak begitu. Karena cuman pakai baju yang dari kain onta. Itu tertulis ya, tertulis. Kalian bisa baca di Lukas pasal 3 jauh lebih bagus. Banyak di Markus pasal 1, Markus pasal 1 itu juga tulis tentang itu. Dia tuh cuman makan belalang dan meminum madu. Dia tinggal di padang gurun begitu. Dia tinggal di situ gitu. Yohanes Pembaptis ini punya bapak dan punya mama. Jangan bilang dia tidak punya orang tua sebatang kara dan mungkin tidak ada aturan yang bermain di dalam kehidupannya. Oh tidak. Yohanes Pembaptis itu punya bapak dan punya mama. Bapaknya itu Imam Zakaria, kalian sudah tahu toh? Yang waktu malaikat datang dan bilang, "Istrimu akan mengandung," dia sempat ketawa. Hehehe. Tuhan kasih bisu mulutnya. Sudah. Daripada kau berdebat sama saya nih saya kasih bisu dulu natet gitu. Di mute mulutnya. Sudah tidak keluar dulu suara. Oke. Jadi waktu di mute mulutnya, lahirlah ini Yohanes Pembaptis. Waktu dia dibesarkan, pastilah bagaimana kita semua dibesarkan. Ada kasih kenal sama siapa itu Tuhan, Allah yang hidup, Yahweh itu diperkenalkan. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih. Kalau Lukas pasal 3 itu mencatat begini. Lukas pasal 3 di ayat kedua, tentang yang baca. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes. Di luar ada pengajaran dari orang tua, di luar ada segala sesuatu yang sudah diceritakan dari kalian masih kecil. Tapi ada firman Tuhan yang datang sendiri. Dibilang begitu, datanglah firman Allah pada Yohanes. Jadi di dalam perenungannya, di dalam waktu dia berjalan bersama keluarganya, mendengar kisah dari ibunya, bapaknya yang adalah imam, dia ada punya kerinduan sendiri ternyata. Ada perenungan sendiri. Dia malam-malam mungkin waktu dia tidur, sebelum dia menghabiskan waktu malam istirahat, dia mungkin itu yang selalu kita bilang, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Waktu dia merenungkan itu siang dan malam, firman Tuhan datang sama Yohanes. Wah, dia dapat api itu. Dia langsung terbuka dengan sendirinya. Datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tidak butuh waktu yang lama. Waktu firman Tuhan datang sama Yohanes, Yohanes tidak sedang berdebat.
Jangan dulu, nanti dibilang apa Yohanes tidak pakai perdebatan begitu ya, dia langsung pergi. Dia memang sudah memberi dirinya untuk kelihatannya ya, kalau kita baca firman Tuhan tentang kisah Yohanes Pembaptis, kelihatannya dia sudah ready, dia sudah disiapkan, dia kayaknya sudah tahu tentang dirinya begitu. Dia sudah siapkan saja. Jadi waktu dalam pengajaran yang memperlengkapi dirinya, ditambah lagi dia dapat sentuhan dari firman Tuhan sendiri yang datang sama dia, wah dia langsung kayak seperti on fire gitu ya, terbakar begitu. Dia pergi, firman Tuhan bilang begitu. Dia pergi kemana-mana, dia pergi ke Yordan dan berseru begitu. Tante Eng juga sedang sementara berpikir metode-metode dari mana yang diajarkan buat dia. Oh ternyata firman Tuhan sendiri yang mengajarkan sama dia, bertobat beri diri dibaptis. Dan waktu kau beri diri dibaptis, dosamu akan diampuni. Yohanes Pembaptis. Makanya waktu orang datang berbondong-bondong sama Yohanes Pembaptis, ada orang Farisi pula di situ. Kalian masih ingat ya, kita selalu bicara tentang firman Tuhan. Ada yang senang mendengar, tetapi ada oknum-oknum pribadi-pribadi juga yang tidak senang. Siapa kau? Hebat begitu kau berbicara. Tunggu dulu, pengetahuan dari mana ini? Kok asal bicara? Selalu mengganggu gitu. Tapi waktu didatangi pertanyaan-pertanyaan begitu buat Yohanes Pembaptis, dengan semua hal, dia tahu dia orang yang dirapi, dia tahu dia adalah pelayan untuk melayani. Dia bilang, waktu ditanya, kau Mika itu nabi yang dijanjikan yang akan datang? Dia bilang, tidak, bukan saya. Oh, kau Elia kah? Kau Elia kah? Dia bilang, tidak, bukan saya. Orang notice Yohanes Pembaptis itu seperti begitu. Karena, wah, mereka melihat bagaimana dia punya pekerjaan. Dia sudah tidak bicara apa-apa, dia cuma bicara dia bertobat, bertobat, beri diri dibaptis, itu Ci. Waktu baca kisah tentang Yohanes Pembaptis, Tante Eng langsung teringat sama Mami Ina. Mami Ina itu ketemu dengan siapa saja. Bedanya Mami Ina tidak perlu tinggal di padang gurun. Mami Ina orang yang tinggal di zaman sekarang, yang punya yang bergaul juga dengan gadget, tapi bertemu dengan siapa saja. Daeng becak kasihan. Aduh, kalau berjalan dengan Mami Ina tahun-tahun yang dulu-dulu, Tante Eng kadang-kadang berpikir, Dede, ditanya nih, Daeng, kenal ke Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kasihi ke. Lagi pergi cuci kepala, dikasih tahu lagi, Mbak kenal yang namanya Yesus Kristus. Oh itu Tante Eng punya pengalaman sendiri dengan Tante Ina, Tante Salu. Di luar semua orang punya cerita. Tapi harusnya kita juga jadi pribadi yang seperti itu. Waktu firman Allah menyentuh kita bukan cuma jadi orang yang berbicara pada lingkup-lingkup yang kita pilih-pilih. Tunggu dulu, saya lihat. Kelihatannya Om dan Tanteku tidak bisa diajak bicara soal firman Tuhan. Tunggu dulu, temanku Kak Doroki, nggak bisa dengar tentang firman Tuhan, tentang pertobatan. Nanti dibilang terlalu alim Ki, nanti dibilang terlalu sok rohani Ki. Oh tidak. Oh Yohanes Pembaptis dia berdiri saja, dia berteriak, dia berseru, dia bilang, bertobat kerajaan Allah sudah dekat. Waktu dia bilang begitu, orang yang tersinggung menyingkir nih. Tetapi waktu dia melepaskan perkataan firman itu, kita semua tahu toh, kalau kita adalah anak-anak Allah kan, Yohanes bilang begitu kan, Roma pasal 8 bilang begitu. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita itu anak-anak Allah. Artinya waktu Roh Allah berdiam dalam kita, perkataan yang keluar dari mulutnya kita adalah perkataan yang adalah mengandung kebenaran dan kuasa. Jadi waktu kita lepaskan dalam ranah kebenaran, harusnya kita lepaskan saja. Karena Roh Kudus gitu yang bekerja. Jadi waktu Yohanes Pembaptis dengan on fire-nya dia berteriak, dia tidak memandang resiko. Apa yang bakal terjadi buat dia. Dia tidak melihat untung rugi buat dirinya. Dia tidak melihat followersku, murid-muridku akan tinggalkan saya. Tidak, dia tidak lihat itu. Yang dia lihat begini, saya harus beritakan kerajaan Allah.
Itu saja. Berapa banyak kita pakai sosial media? Followersnya kita di Instagram, di Facebook. Orang memperhatikan tingkah laku kita. Apa yang kita buat? Nanti mereka hujat kita. Jangan. Apa yang kejadian sama diri kita, kita harus jaga pride-nya kita. Jangan. Nanti kalau orang lihat kita, agak-agak tercoreng nanti. Nanti agak-agak mundur sedikit, saya punya rating. Wah, Yohanes Pembaptis sama sekali tidak. Bahkan sampai waktu dia harus ditangkap, Yohanes Pembaptis ditangkap. Waktu membaca tentang Yohanes Pembaptis, Tanteng tidak menemukan satu titik pun kegalauan di dalam Yohanes Pembaptis sampai nanti dia masuk dalam penjara. Waktu dia di penjara, dia bilang sama muridnya, pergi Moko dulu. Tanya dia yang kemarin kita baptis itu, yang saya baptis itu. Sudah dia kah itu yang akan datang itu? Sudah itu kah? Dalam kegalauannya dia cuma bertanya itu, Ci. Tapi waktu dia berdiri membaptis, orang lagi bertanya, apakah engkau Mesias? Apa segala macam, dia bilang tidak. Tapi di dalam kerumunan, lihat nih. Orang yang disentuh oleh Roh Allah, dia kenal apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia berdiri dan dia lihat ada Mesias di situ. Dan dia bilang, saya cuma membaptis, tetapi akan ada satu orang yang membaptis kamu dengan Roh. Wah, dia kenal Tuhan begitu rupa. Orang lagi bingung-bingung, siapa itu? Siapa ini? Mana? Banyak orang. Waktu dia bertemu, waktu dia lihat Yesus Kristus ada di dalam kelompok yang berkerumun itu, dia notice. Wah, ada orang ini di sini. Orang yang saya nantikan ada di sini. Kalian lihat, waktu Yesus Kristus tampil, Yohanes Pembaptis selesai. Dia membuka satu jalan yang baru untuk kehadiran Yesus Kristus. Tapi apakah dia membawa orang untuk melihat apa yang dia buat? Tidak. Bahkan dia bilang sama pengikut-pengikutnya, tentang pakai kata followers. Lihat itu, pergi itu, apa ikut saja apa yang mereka. Kalau kamu mau pergi ke dia, pergi saja. Tak, karena dia itu yang dijanjikan menanti mini orang ini mini. Tapi guru, masa ijangko? Bukan saya, bukan. Saya hanya mengajarkan bagaimana kamu akan ditenggelamkan dan punya kehidupan yang baru. Tetapi ada orang yang nanti membaptis kau dengan Roh. Siapa yang memperkenalkan itu sejak semula? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang perkenalkan lebih dulu tentang nanti ada karya Roh Kudus. Itu Yohanes Pembaptis. Dia bilang berkali-kali, saya cuma ini, Ci. Saya cuma ini. Dia benar-benar menaruh dirinya waktu kepenuhan dengan semua kebenaran firman Tuhan. Dia taruh dirinya jadi pelayan. Anak imam loh. Anak pendeta loh. Harusnya anak pendeta kan begini, mewarisi kerajaan-kerajaan bapaknya. Loh, tapi Yohanes Pembaptis, dia di mana? Tante yang berpikir, pasti juga stres tong, jadi anakku, dia di padang gurun. Anakku, tapi karena orang tuanya kenal siapa Tuhan. Itu luar biasa. Orang tua kenal siapa Tuhan. Orang tua tahu membesarkan anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu anaknya mengambil jalan radikal-radikal seperti Yohanes Pembaptis, orang tua sudah tidak goyang. Enggak. Jalan nih. Ikuti panggilanmu. Lakukan nih. Jadi waktu tiba waktu Yohanes Pembaptis kepala dipenggal. Kalau boleh nanti yang tambahkan ini, dia juga akan bilang begini, sudah selesai. Saya selesai. Dia melakukan semuanya dengan luar biasa. Sudah selesai. Nanti yang berdoa, setiap anak-anak di dalam Warriors benar-benar disentuh oleh kebenaran firman. Dibangun hidupnya kalian dengan kebenaran. Jadi kalian tidak harus jadi pribadi yang ragu-ragu untuk melepaskan kebenaran. Lepaskan kebenaran baik dalam keadaan yang tidak enak ataupun apa saja.
kepada siapa saja, bicarakan itu. Bicarakan itu. Tante Eng selesai, akan disambung sama sistaku. Tuhan Yesus berkati. Oke, Tante Eng, Sista. Ya, banyak hal yang sudah Tante Eng sampaikan toh. Mungkin sedikit saja dari Tante Rina mengenai perenungannya Tante Rina soal Yohanes Pembaptis. Jujur saja, Tante Rina selama ini tidak terlalu banyak merenung soal Yohanes Pembaptis. Entah mungkin karena kisahnya terlalu sedikit, dan mungkin juga karena kayaknya kalau kita cuma baca sekedar begitu, iya, maksudnya ya sudah sangat jelas begitu. Tapi dengan Tante Eng bilang, dia banyak hal didapatkan dari Yohanes Pembaptis, jadi penasaran, jadi pasti harusnya ada. Kalau kita baca, harusnya ada. Bahkan sampai tadi, Tante Rina lag, Di. Karena kelihatannya Max juga lag. Mungkin itunya apa, wifi-nya mereka. zaman itu, seorang raja ceraikan istrinya, terus dia ambil istri siapa? Minta maaf, boleh mundur sedikit karena tiba-tiba tadi start. Iya, saya punya jaringan memang ya seperti itulah. Oke. Wifi-nya tadi. Dari mana tadi saya harus pulang? Oke. Seperti yang Tante Eng tadi bilang tuh, sampaikan bahwa Yohanes, kita semua tahu Yohanes waktu dipertanyakan sama orang-orang, engkaukah nabi itu, engkaukah siapa, tapi kita sama-sama tahu jelas bahwa apa yang Yohanes lakukan itu, yang dia suarakan itu suara kenabian sebenarnya. Bahkan waktu masuk penjara pun itu penyampaiannya itu adalah hal-hal yang sebenarnya yang terjadi, yang dia lihat di alam roh. Karena kalau melihat keadaan zaman-zaman dulu lah ya, kalau seorang raja mau menceraikan istrinya dan mengambil istri orang lain, itu adalah sah-sah jito, biasa jila. Menurut mereka itu hal yang biasa, tapi Yohanes melihat hal itu dengan sisi rohaninya. Jadi ya begitu memang nabi, dan karena itu dia harus dipenjara. Nah, sebenarnya Tante Rina ini mau berbagi sedikit tentang kenapa sampai Yohanes itu waktu dalam penjara dia mengirim murid-muridnya bertanya. Tadi Tante yang sempat singgung itu. Lalu saya selalu sering sekali dengar, dan bahkan saya sendiri menganggap itu sesuatu yang penting. Kenapa Yohanes bertanya, mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus? Ada opiniku juga menganggap bahwa seperti yang Tante Eng bilang, dia galau, atau mungkin dia sempat ragu-ragu karena dia mungkin di penjara. Kalau orang di penjara zaman dulu kan pasti ada pakai siksa-siksa lah, apalah, atau kayaknya secara manusia itu wajar lah. Kalau misalnya orang dalam tekanan seperti itu terus kemudian mempertanyakan, terus mungkin juga waktu keadaan di penjara, kenapa Yesus tidak berbuat apa-apa kepada dirinya, tidak menolongnya mungkin, atau bagaimana dengan pemahamannya tentang Yesus itu yang luar biasa. Tetapi kemudian baru saja saya dapat pencerahan bahwa sebenarnya kembali lagi kepada apa yang Tante Eng bilang, Yohanes itu berdiri untuk menyuarakan tentang Yesus. Bagaimana orang bisa kenal Yesus? Mungkin saja dia juga melakukan ini kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya ini sendiri datang kepada Yesus. Kan di sini dibilang di ayat yang kedua ya, Matius 11, tadi saya belum sempat bicara. Matius 11 ayat 2. Di situ kan dibilang begini, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus.
Yohanes mendengar. Kalau Yohanes mendengar berarti ada yang sampaikan kepada dia. Mungkin murid-muridnya sendiri yang menyampaikan, wih, Yesus bikin begini, Yesus bikin begitu. Mungkin seperti murid-murid yang lain yang sempat mempertanyakan, murid-murid Yesus ya, mempertanyakan, harusnya seperti Yudas misalnya, mengharapkan Yesus itu menjadi raja, membebaskan mereka dari perbudakannya Roma atau jajahannya Roma. Mungkin murid-murid Yohanes juga seperti itu. Bagaimana ini Yohanes? Kau bilang ini siapa Yesus bisa mau memerdekakan kita lah, dia sebagai penyelamat lah. Tapi yang mereka lihat itu Yesus cuma datang mengajar kiri kanan, tidak terlihat nyata, sekalipun mereka lihat ada mujizat terjadi. Kalau Tante yang sempat singgung lagi, kalau kita lihat pribadinya Yohanes, tidak mungkinlah Yohanes punya keraguan-keraguan terhadap Yesus, karena secara di Matius 3 ayat, ada juga tadi di Lukas sempat disinggung di situ, di Matius 3 ayat 11, di situ Yesus berkata, Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus dan dengan api itu sangat menggambarkan sekali nih sebenarnya, tahu bahwa pekerjaan Yesus itu yang dipahami oleh Yohanes itu bukan pekerjaan yang kelihatan begitu, seperti keinginan ekspektasi murid-murid, entah murid-murid Yohanes atau murid-murid Yesus sendiri. Tetapi yang dilakukan Yesus itu pekerjaan di alam roh, di dalam roh dan dengan api. Jadi Yohanes itu sampai titik akhirnya, bahkan dia di penjara, dia tetap membawa murid-murid itu kepada Kristus. Datang memukul sendiri kepada dia. Entah karena Yohanes tidak sanggup meyakinkan murid-murid, atau mungkin karena memang harus begitu. Sebaiknya kau langsung datang kepada pribadi Yesus, harus datang sendiri kenal kepada Yesus. Nah, puji Tuhan, kalau Tante Rina sendiri merasa kok selama ada dalam komunitas klik gereja rumah, mulai dari Tante Luna, Om Michael dulu, Tante Rina melihat bahwa Tante Rina bertumbuh dengan orang-orang yang tidak membawa Tante Rina kepada dirinya mereka, tetapi bagaimana supaya kami ini memang hanya pandang Yesus saja, dan Tante Rina berharap kalian juga semua seperti itu. Bertumbuh di komunitas ini dengan hanya melihat Yesus saja. Kalau lihat Yesus sudah, lihat Tante Luna, Tante Luna tapi tetap berapi-api tuh. Tante Rina juga, aduh, Mami ini saya lihat juga makin berapi-api. Dan ya dalam nama Yesus kita semua seperti itu. Bukan cuma terima api, tapi Om Nyong bilang apa? Kobarkan api yang ada di dalam, karena api itu sudah ada. Kita sudah dibaptis Roh Kudus dan juga dibaptis oleh api. Oke, itu saja yang Tante Rina mau sampaikan. Thank you. Ya, terima kasih. Haleluya. Gimana? Diberkati? Pertanyaan di gereja-gereja. Gimana saudara? Apakah saudara diberkati? Haleluya, sangat berkati. Sangat terberkati. Yang diberkati, saya mau lihat jempol-jempolnya. Gerejawi sekali. Jempol virtual. Siap. Mantap. Terima kasih, Tante Eng, Tante Rina. Oke. Faith, silakan Faith.
Makasih Tante Rina, makasih Tante Eng, berkati sekali, terima kasih. Memang mamanya warriors luar biasa semua. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Saya persilakan Mobe untuk doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat
pemberitaan firman-Mu yang menguatkan kami semua, buat anak-anak-Mu, buat kami semua juga Tuhan. Terima kasih buat Rina dan Angel yang sudah membagi berkat firman-Mu buat kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dan membimbing kami semua. Engkau telah memberikan bekal rohani buat kami semua untuk menumbuhkan iman kami bahwa kami tetap percaya kepadamu dan bergantung kepada Engkau sendiri ya Bapa surga. Segala puji hormat syukur kami sangat dalam tangan-Mu Bapa surga, karena Engkau Tuhan dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Obe. Tuhan Yesus berkati. Amen.